وسنة رسوله والدعاء المتجلى إلى خيراته وجزاه مرضاته وقربه وثوابه. الفاتحة الله تعالى يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عملهم وأخلاقنا في أخلاقهم ونستغفر الرحمة الطاهرة الزاكية في هذا المحل المبارك بسر النبي على بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة على الإطلاق فاطر السماوات والأرض باسط الأرزاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الملك الخلاق. وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث لمتمم مكارم الأخلاق. وقد قال تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي وبجاه النبي وعلي وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب المقامة العالية. أرحمتك له يا رب من علينا بالذرية وافتح علينا وعليهم بالعلم إلى الدنيا وانظر إلينا وإليهم بعين العناية ربانية والسر الإلهية واجعلهم محبوبين لديك ولد الحضرة المحمدية وأصلابهم من السعادة علوية يا من لا تخفى عليه خافية في الأقوال السماوات والأرضية. نسألك اللهم يا لطيف العافية لنا ولدا بالأمة محمدية. اللهم معي الله شاهدي الله ناظري الله حاضري الله قريب مني. نستركم يا رسول الله نستركم يا أهل بيت رسول الله نستركم يا الله نستركم يا أهل النيابة الكرام بإذنكم أقرأ على السبيل نيابتكم. أما بعد. Hadirin mukarramin, para habaib, para masyayikh, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita selalu bersyukur atas yang diberikan oleh Allah berupa nikmat-nikmat. Maupun nikmat tersebut kita bisa rasakan maupun yang tidak kita bisa rasakan. Dan juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, kerabat, tabi'in, tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya dulu sekarang hingga yaumil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bicarakan tentang masalah dzikru ba'dil kutub. Muslim membicarakan tentang pembahasan tentang kitab-kitab yang perlu kita baca selaku kita mengikuti orang-orang terdahulu. Di antaranya kita disuruh untuk banyak membaca kitabnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di antara Nashih Diniyah wal Wasail Imaniyah, dan juga kitabnya Al-Imam Ghazali yang Ulumuddin dan sebagainya, dan karangan-karangan Al-Imam Nawawi, di antaranya Majmu' Syarah Muhadzab, dan juga di antaranya karangan-karangan mereka orang-orang yang terdahulu, para sahabat wa nabi. Kemudian kita bab yang berikutnya, bab Kitabul Adab, membicarakan tentang beradab, maqila fil adab, membicarakan seputar tentang masalah adab. Di antara dalil-dalil kita beradab, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada kekasihnya Nabi Muhammad. Di antaranya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kata Allah, dan bahwasanya engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang mulia yang tinggi. Bahkan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, liutammima makarimal akhlaq,
menyempurnakan akhlak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Dan Allah memberikan adab kepadaku, maka aku pun perbaiki akan adab tersebut. Kemudian dalam hadis yang lain juga, ma jalasa qaumun majlisan falam yusib ba'dhum li ba'din illa nuzi'a min dzalikal barakah. Kata Rasulullah, tidaklah duduk satu kaum di satu tempat falam yusib, dan tidak saling menghormati di antaranya dan di antara kawanannya yang duduk, illa kecuali ketika mereka tidak saling menghormati, nuzi'a min dzalikal barakah, Allah akan cabut keberkahan di tempat itu. Ini adalah salah satu motivasi kita adalah saling menghormati dan saling memuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Summa qala bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil murid as-saliki tariqil akhirah. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memulai daripada menyebutkan masalah bab adab ini. Beliau mengatakan fayabghi lil murid as-salikil akhirah. Kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, maka sewajarnya, sepantasnya lil murid as-salik, bagi orang yang merasa murid yang berjalan tariqil akhirah, berjalan di jalan menuju akhirah. Kemarin kita sudah sering dengar dan kita bacakan tentang kita ini adalah seorang murid yang berjalan menuju akhirah. Cuma perjalanan kita berlain-lain. Ada jalannya cara beribadah puasa, ada jalannya bersedekah, ada jalannya memperbaiki adab, ada jalannya berbagai macam. Ketika kita dikatakan oleh mereka para orang-orang terdahulu murid as-salik, apa tugas kita? Ayat tahalla bi makarimil akhlaq wa mahasinil adab. Maka hendaklah kita memperhiasi, memperbaiki dengan makarimil akhlaq, semulia-mulia akhlak, wal adab, dan juga beradab. La siyama fi hadzal asri, terlebih utama kata beliau di masa sekarang, alladzi dha'at 'alaihim dzalika, yang mana masa sekarang itu hampir hilang sudah yang masalah akhlak ini, masalah adab ini. Kata beliau hampir hilang. Ini bukan hilang tapi hampir krisis dengan adab kita. Walam ya'lamu anna al-adab hiya asasu alladhi 'alaihi al-madar, yang mana ketahuilah bahwasanya adab itu, kata beliau, hiya asasul ladzi 'alaihi al-madar. Adab itu adalah fondasi pedoman hidup kita. Ya, makanya disebutkan mereka para ulama, man laysa lahu adab fa huwa dab. Orang yang tidak punya adab itu adalah dabun, dab itu binatang. Kata mereka para ulama, orang tidak punya adab lagi ya laksana binatang, sudah naudzubillah. Jadi kita membedakan kepada kita dengan yang lain adalah adab. Bahkan adab ini di atas segalanya. Al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas dari segala. Sebanyak apapun mereka punya ilmu, sebanyak apapun mereka punya pangkat jabatan, titel dan sebagainya, tapi mereka ghairul adab, maaf adab. Ya, mereka tidak punya adab, ya tetap salah bahasa kita seperti itu. Kemudian la yanalu tariqu sirrul a'mal illa ma'adab, dan tidaklah mengalir seorang yang dicari, apa yang dicari? Sirrul a'mal, rahasia daripada amal, kesempurnaan daripada, illa ma'adab, kecuali mereka mempunyai adab. Jadi tidak mendapatkan sir daripada amal-amalnya yang setiap hari kita sholat, setiap hari kita berpuasa dan sebagainya. Nah, itu tidak mendapatkan sirnya kalau kita tidak punya adab. Wala tadrukul maratib alaihim, wala tudrakul maratib aliyah illa bil adab, dan tidak mendapatkan maqam yang tinggi kecuali beradab mereka. Wala yantafi'ul insanu illa bi adabihi, dan tidak manfaat manusia tersebut kecuali dengan adabnya. Kita lihat salaf, kita lihat khalaf bagaimana mereka. Di antara
yang baru berhaul ini adalah Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hami. Ketika beliau datang dari kota Tarim di Hadramaut, ketika datang, apakah beliau langsung dakwah? Tidak. Apakah langsung beliau ini dan itu? Tidak. Kenapa demikian? Karena ada lebih yang dituakan pada masa itu, yaitu adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Sagaf. Ini ta'aduban sampai beliau dalam keadaan khalwah. Ketika khalwah hampir 7 tahun, barulah Al-Habib Abu Bakar mengeluarkannya. Nah, ini adalah daripada sulul adab. Banyak sulul adab, bukan tasaddud fil majalis, bukan kita pengen bermaju-maju, pengen tampil, bukan, nanti itu gampang. Ketika sudah sempurna daripada adabnya, barulah mereka tuh menyesuaikan diri. Nah, itu sebagai para sadar beradabi. Qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, sebagaimana Ibnu Mubarak mengatakan, nahnu ila qalilin min adab ahwaju minna ila katsirin min al-ilm. Beliau mengatakan, kami, kata beliau, kepada sedikit daripada adab itu lebih berhajat, lebih dibutuhkan daripada banyak daripada ilmu. Kata beliau, walaupun kami ini punya ilmu sedikit saja, tapi kami tingkatkan adab. Kami lebih bermanfaat, ya, lebih ahwaj, lebih dibutuhkan daripada banyak ilmu, tapi ghairu adab. Dikata Syekh Abdullah Al-Barak. Kemudian wakana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqul, Imam Syafi'i mengatakan, Muhammad ibn Idris qala li Malik rahimahullahu taala, berkata kepada Imam Malik, ya Muhammad, ij'al ilmika milhan wa adabaka daqiqan. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, jadikan ilmu engkau itu laksana garam dan adab engkau itu laksana tepung. Ya, artinya apa? Ilmunya garam sedikit, walaupun sedikit tapi adabnya doqi, adabnya itu bagaikan tepung. Nah, itu adalah apa? Ilmu ditutupi dengan adab. Ini yang berasa. Nah, ini mereka para ulama terdahulu yang luar biasa. Di antaranya Syekh Abu Bakar ibn Salim. Beliau beradab bukan kepada guru beliau saja. Orang yang datang kepada beliau, siapapun orangnya, tetap beliau beradab. Bahkan di dalam riwayat, dalam manaqibnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ketika menjamu orang, duduknya beliau itu seperti tawaruk, ya, seperti orang yang sholat. Bagaimana? Kenapa disebutkan oleh murid-muridnya? Kenapa wahai Imam? Karena kata beliau, aku takriman wa ta'ziman, aku memuliakan dan menghormati ketika orang tersebut datang kepadaku. Itu segitunya mereka punya adab dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena wasil pandangan-pandangan mereka itu kepada makhluk sesama makhluk itu seakan-akan mereka yang datang lebih mulia daripada yang didatangi. Itu seperti itu. Ya. Itu pandangan-pandangan mereka orang-orang yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandangan meremehkan, tidak. Wakala Ibnu Mubarak dan Ibnu Mubarak pun mengatakan, man tahawana bil adab uqiba bi harmani sunan. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. Beliau Ibnu Mubarak mengatakan, barang siapa orang yang meremehkan adab, dianggap biasa aja. Yang penting ilmu, banyak ilmu saja. Uqiba bihurmatis sunan, maka mereka dibalas dengan diharamkan untuk melakukan sunnah, susah untuk melaksanakan sunnah. Kemudian lagi, waman tahawana bisunnah, barang siapa orang yang meremehkan, menganggap enteng dengan sunnah Rasulullah, uqiba bihirmanil faraid, mereka pun disusahkan dengan apa? Mengerjakan yang fardu, susah mengerjakan fardu. Kenapa? Yang sunnah diremehkan. Bahkan disebutkan kemarin, apabila orang yang tahawun ala sunnah, orang yang meremehkan sunnah, sekecil apapun mereka remehkan, padahal kita tidak tahu sunnah yang mana mengiring kita ke dalam surga, sunnah yang mana untuk memasukkan kita dalam surga. Bahkan begitu juga kita tahu ada gunung.
Orang yang meremehkan dengan dosa, baik dosa itu kecil. Ketika dosa itu kecil kita remehkan, biasa, nanti gampang taubatnya. Hati-hatinya. Bahkan seperti ini dosa. Dan ketika remehkan dosa tersebut yang kecil, maka bisa berubah menjadi besar dosa tersebut. Dan bisa dosa yang kecil tersebut karena sebab kita remehkan, kita entengkan, kita anggap biasa, itu bisa yang menarik kita ke dalam neraka-Nya Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Maka perhatian, jangan berani untuk meremehkan kecil apapun dosa. Kemudian lagi, wa man tahawana bil fara'id, barang siapa orang yang mengentengkan dengan keparduan, dianggap biasa, gampang bayarnya nanti, gampang bayarnya. Itu hati-hati. Ya, kita kadang-kadang orang yang pengen simple. Kita ada orang yang pengen sering menggampangkan sesuatu. Ya, maka disebut yang di sini kata Ibnu Mubarak, orang yang mengentengkan fardu uqiba bi irmadil ma'rifah. Mereka dibalas dengan diharamkan untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa hukiya an Abi Yazid al-Bustami, dihikayatkan seorang, kita sudah tahu Abu Yazid Bustami, seorang seorang ulama yang masyhur, yang terkenal, ya, yaitu adalah Abu Yazid al-Bustami rahimahullah taala, annahu qasada ila ziyarati rajulin. Beliau pengen ziarah kepada seorang laki-laki yudhkaru bis-shalah, yang mana beliau laki-laki ini terkenal dengan kesalehannya. Ya, beliau pengen ketemu dengan orang tersebut. Biasa kalau kita dengar orang-orang hebat, orang-orang saleh, kita pengen wajar. Ya, yang pertama kita pengen tabarruk, ambil berkah kepada mereka. Ini orang jadi buah bibir. Nah, jadi Imam Abu Yazid Bustami pengen sekali ketemu dia. Nah, ketika pengen tersebut ternyata beliau ini di dalam masjid. Ya, fadhilahu, maka Imam Abu Yazid Bustami menunggunya lama, orang lagi asyik beribadah di masjid. Wa kharaja rajul, maka enggak berapa lama tadi dia pun keluar dari masjid tersebut, si laki-laki tersebut. Fa'alqa nakhamatan fil masjid. Nah, ketika di hadapan al-Imam Abu Yazid al-Bustami, tidak berapa lama dia orang fa'alqa nakhamah. Nah, bahasa kita itu membuang lahapnya. Jarak subadri beludah. Di mana beludah? Fil masjid, di masjidnya, ai fi jidarihi, di dindingnya. Beludah. Ya. Kemudian pada ketika melihat oleh imamnya Abu Yazid al-Bustami daripada beludah tersebut, min khalidi faraja'a syekh wa lam yajtami' bihi. Maka ada Imam Abu Yazid al-Bustami keluar, enggak mau lagi nemuin dia. Ya, akhirnya sudah berlalu, wa lam yajtami' bihi. Selamanya enggak mau ketemunya. Nah, gara-gara itu ya. Kemudian wakala, maka berkata ya, la yu'minu ala asrarillah man lam yaqif adab syar'i. Tidak diberikan oleh Allah Ta'ala akan amanah orang ini atas rahasia Allah. Kenapa? Lam yahfaz adab syar'i, karena dia tidak menjaga adabnya di tempat yang tempat itu orang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka, apiknya, ya, tahqiqnya, ikhtiarnya dengan ilmu. Sehingga Imam Abu Yazid tinggalkan orang. Kenapa? Karena orang tersebut ghairul adab, tidak beradab pada tempat aja, apalagi kepada para ulama. Ya, apalagi kepada para ulama-ulama yang disebutkan warasah Nabi, yang disebutkan adalah asbab, ya, sebab-sebab yang terus warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wakala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma fadlukum Abu Bakar bi fadli shaumin wa la salatin, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Ya, tidaklah Abu Bakar itu mengungguli pada kalian itu dengan sebab dia banyak salat, tidak. Wa sadaqah, dan sedekah tidak, wa siyam wa shaum, tidak. Daripada puasa, banyak puasa jadi hebat, unggul, tidak, kata Rasulullah. Walakin akan tetapi bisyai'in waqara fi qalbi, akan tetapi dia tetap hati dalam keadaan beradab. Karena keadubannya luar biasa kepada Rasulullah
Ya, bagaimana kita lihat cerita tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar Rasulullah dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit aja beliau sedih. Ya, beliau dalam keadaan orang yang duluan yang sedih. Lihat ini ta'addubannya. Dan juga ketika suatu hari berkumpul dengan para sahabat, ya Nabi dalam keadaan memberikan fatwanya. Nabi memberikan nasihat. Ketika memberikan nasihat, ada seorang sahabat terlambatnya, yaitu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena apa? Wallahu a'lam. Uzur. Ketika lihat Sayyidina Ali, tampak tuh memang tidak ada lagi semua. Sudah bersesak-sesak, berjajal orangnya. Sehingga Sayyidina Ali itu kemana duduk? Ketika lihat oleh Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali dalam keadaan dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika dipanggil, disuruh untuk duduk dekatnya. Padahal sempit yang bukan main. Tapi Sayyidina Abu Bakar bagaimana caranya untuk teman yang baru datang ini bisa luas. Tafassahu fil majalis, memberikan luas di tempat duduk. Nah, ketika Sayyidina Ali datang dan duduk, Sayyidina Ali enak duduk. Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Artinya untuk memberikan jarak kepada Sayyidina Ali supaya bisa nyaman duduknya. Nah, di situ Rasulullah lihat. Makanya kalian tahu bagaimana keistimewaan para sahabat itu semua punya. Tapi lihat Sayyidina Abu Bakar sih, bukan karena sebab puasanya, bukan karena sholatnya, tidak, tapi karena adabnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar itu punya dua titel dari Nabi, dua pangkat dari Nabi, dua gelar dari Nabi. Yang gelar yang pertama As-Siddiq, itu semua tahu As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang dibenarkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua gelarnya Ar-Raqib. Raqibul Qalb. Apa Raqibul Qalb? Raqib itu artinya orang yang punya hati itu tipis. Maksud punya hati tipis adalah ketika mendengar apa memberi cerita Nabi yang sedih, Sayyidina Abu Bakar dia bisa tahan air matanya, langsung ngalir. Makanya udah orang banyak pada nisan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi anehnya ketika wafat Nabi sedikit pun tidak ada keluar air mata. Ya, jadi pertanyaan oleh para sahabat, "Ma yabkika ya Abu Bakar? Di mauti Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau tidak menangis Abu Bakar? Apakah kau tidak sedih? Kau tidak cinta, tidak sayang?" Kata mereka para sahabat. Apa Sayyidina Abu Bakar jawab? Ya, kalau aku sedih, lau hadani wa abki, kalau aku dalam keadaan sedih dan aku mengeluarkan tangisan, siapa yang mengingatkan para sahabat yang lain? Siapa yang menyadarkan para sahabat yang lain? Memang benar pada ketika itu. Ketika Sayyidina Rasulullah dalam keadaan wafat, lihat Sayyidina Abu Bakar, lihat Sayyidina Utsman ibn Affan, kita lihat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kita lihat Sayyidina Umar bin Khattab, kita lihat para sahabat Abdurrahman bin Auf, kita lihat para sahabat semua bagaimana? Semua terbawa. Sayyidina Umar bin Khattab mengambil pedang, membuka pedang, bagi berjalan ke hulu ke hilir. Diangkat pedang, dia mengatakan sampai berteriak, "Menggala Muhammad, barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, akan kufaqqal wa udari mu'anaqahu bisayyiha." Orang yang nyebutin Nabi meninggal akan kubunuh hari ini. Oleh aku potong lehernya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab berjalan. Seakan-akan mereka kenapa seperti ini? Apakah mereka bertuhankan Nabi? Tidak, Allah tidak. Akan tetapi mereka saking cintanya kepada Rasulullah sehingga seakan-akan tidak bisa mau terpisah. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiqlah memegang, memeluk, dibisikin oleh Sayyidina Abu Bakar, dibacakan ayat, "Ya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutila." Terus dibaca, akhirnya Sayyidina Abu Bakar luluh hatinya, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahasa kita, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang bisa sakit, yang bisa terbunuh, yang bisa wafat. Akhirnya Sayyidina Umar pun baru sadar. Siapa menyadari? Siapa yang mengingatkan? Sahabat. Siapa sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Begitu juga datang kepada Sayyidina Utsman, dipeluk oleh Sayyidina Abu Bakar, dipisahi bahasa kita, ya, diingatkan, maka pun juga dalam keadaan luluh hatinya dan ingat kembali. Begitu juga pada Sayyidina Ali. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Cuma Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika wafat dimandiin, wa aswa sadruhu, ini dadanya dalam keadaan hitam. Kenapa hitam? Ahli sirah mengatakan karena hitam adalah menahan kesedihan ketika wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Abu Bakar begitu hebatnya ta'adduban kepada Nabi Muhammad, lebih-lebih juga kepada para sahabat dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi وحكي عن رجلين خرجا في طلب العلم الغربة وكان شريكين في العلم فرجع بعد سنين إلى بلدهم kemudian وقد فقه أحدهما ولم يفتح الآخر فتأمل فقهاء البلاد وسألوا عن حالهما وتقررهم وجلوسهما وأخبروا أن الجلوس الذي تفقه في حال التقرر كان مستقبل القبلة والمسير الذي حصل العلم فيه. Dikayakkan ada dua orang ini pengaji ilmu di Gurba. Wakana dan adalah keduanya itu syarikat fil ilm. Mereka dua-duanya memang sama, ngajinya sama, mutalaahnya sama, mudzakarahnya sama, dua orang. Nah, tetapi keduanya ada yang luar biasa manfaat ilmunya, berbakat ilmunya dan jatuh tidak. Kemudian faraja, maka keduanya itu pun pulang. Ba'da sinin, ba'da sanain, sesudah dari 22 tahun. Ila biladihima, di kampung masing-masing, kampung kedua. Nah, ketika yang satunya ahli fikih, yang satunya walam yafqahil akhar, yang satunya enggak, artinya enggak bermanfaat lah bahasa kita, supaya kita paham. Fata'amal fuqaha'ul bilad, maka di satu kampung yang satu orang tersebut dia melajari fikihnya, ya. Wasa'alu an halihima, maka ditanyalah tentang keadaan keduanya. Padahal tentang keduanya orang yang alim, sama-sama alim, ya, ilmunya sama, belajarnya sama. Akhbiru anna julusal ladzi tafaqaha fi halat tikrari kana mustaqbil. Oh, ternyata yang satu ini ketika dia membacakan kitab, dia belajar, dia mustaqbilal qiblah. Yang pertama dia menghadap kiblat. Kalau muqalaahnya belajar menghadap kiblat terus. Dan yang kedua wal Mesir, dan dia menghadap Mesir. Nah, kemudian alladzi hasala ilm, maka ini orang hasil ilmunya. Wal akhar, dan yang satunya yana mustadbira kiblat. Ia yang satunya tadi selalu membelakangi kiblat. Wajhu ilal ghairil Mesir, dan wajahnya selalu melewati daripada Mesir. Ya, tidak menghadap Mesir wajahnya. Nah, ini yang kedua. Kemudian apa? Fattafaqal ulama wal fuqaha anna al-faqih faqul barakat istiqbal gitu. Ittifaqlah para ulama. Kenapa diteliti dua ini kok beda? Oh, yang pertama ini karena selalu istiqbal kiblat, karena dia mengambil berkah selalu menghadap kiblat, dan yang kedua selalu dalam keadaan hadap Mesir. Karena disebutnya fi julisnya dalam darur wa gharqul muslimin. Karena yang pertama dia yakini orang-orang Mesir itu min ahlil ubbad, orang ahli ibadah, wa ahli khair, dan mereka orang Mesir itu orang-orang baik. Ya, saya tidak berani karena orang-orang baik, orang-orang alim, orang wali banyak di sana. Jadi saya tidak berani untuk membelakangi mereka. Sampai segitunya mereka dengan adab. Ya, sampai segitunya mereka dengan ilmu. Wah, kalau begitu juga ada ulama. Ketika ulama dia belajar, gurunya ada, guru rumah gurunya itu di depannya. Ya, maka tidak pernah kakinya tersebut arah rumah gurunya tersebut. Masuk gitunya mereka memegang dengan masalah adab tersebut. Karena adab tersebut ada dua, kata Habib Zaid bin Ibrahim Smith, ada al-adab batiniyah wal adab zahiriyah. Idza muwaffiqun adab, kalau orang muwafaqah adab, karena beliau mengatakan adab itu ada dua, adab batinnya sesuai dan adab zahirnya yang kenyataan. Idza wafaqa, jika wafaqa, artinya kesesuaian dua macam tersebut, maka hasil apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkan di antaranya keberkahan ilmunya di antaranya. Ya, kita kadang-kadang ya adabnya cuma zahirnya aja. Ya, kita adab salaman dengan mereka, musafaha dengan pelukan dengan mereka, tapi artinya kan tidak. Biasa aja. Kita lihat nanti ada ya ketika ini orang datang
mana dalam umur, dia dalam keadaan kita lihat wajahnya capek, lelah. Ya kalau lelah ya sudah, tak ada berlebihannya, tak ada berlebihannya, artinya hatinya ya nggak usah kita ikut itu. Kenapa? Karena beliau kita lihat kondisi dan situasi. Nah itu adalah adab qalbiyah namanya. Adab qalbiyah. Makanya idza wafaqa dalam kata Habib Zain bin Ibrahim, jika sesuai dengan hatinya, dalam zahir dan batinnya, maka hasil apa yang dipengenkan, yang diinginkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadhahiru anna 'abidan bil 'ibad du'a'ila fil lail. Maka aku yakin katanya ini seorang yang talabah dari seorang yang menuntut ilmu tersebut, ya, ketika aku zahirkan akan adab, tidak mau untuk membelakangi mereka min ahli masjid, ya, anna 'abidan, maka mereka orang-orang 'abid, orang ahli ibadah, mereka selalu mendoakan orang-orang muslim setiap hari dan setiap siangnya. Siang dan malam mereka mendoakan. Maka semoga kita, karena aku beradab dengan mereka, walaupun mereka tidak tahu dengan aku, tapi mereka adalah orang muslim dan aku pun muslim, maka aku bernaruh ala do'ahim, aku mendapatkan doa-doa mereka karena aku keaduan dengan mereka. Itu sepertinya ya, seperti yang dikatakan oleh musannif tersebut. Kemudian lagi qala Abdurrahman ibn Qasim, khadamtul Imam Malik radhiyallahu anhu 20 sana. Ada seorang muridnya Al-Imam Malik. Di antaranya muridnya Imam Malik adalah namanya Abdurrahman ibn Qasim. Abdurrahman ibn Qasim ini berkhidmah kepada Imam Malik 20 sana. Berapa? 20 tahun. Ya, orang-orang bahari gajinya sedikit tapi khidmahnya yang banyak. Ya, khidmahnya yang banyak. Kalau kita ya sekarang biasanya ngaji yang banyak, khidmahnya sedikit. Padahal yang sebenarnya adalah ilmu ngajinya sebentar, tapi khidmahnya yang banyak. Karena khidmah ini membantu sangat luar biasa ya. Wa nasruh, ya, yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Wa nasruh menyebabkan yang membantu daripada agama. Fakana minha sanatani fil ilm wa 18 sana. Bahwasanya Abdurrahman ibn Qasim belajar kepada Imam Malik 2 tahun belajar ilmu. Ya, sanatani fil ilm, belajar 2 tahun. Wa 18 sana fi ta'allum al-adab. 18 tahun belajar adab. Ya, belajar adab. Biasanya belajar adab ini langsung praktek punya. Ya, karena lihat gurunya, bagaimana gurunya berjalan, bagaimana gurunya bersyarat, ya, bergaul, ya, kemudian bagaimana gurunya dengan keluarganya, bagaimana gurunya dengan masyarakatnya. Ini adalah beliau mengatakan 18 tahun ini. Ya. Fayadai sanija'at kemudian takulha adaban. Andai kata ada beliau, ya, dulu aku punya waktu, ya, maka seluruhnya 2 tahun itu aku pengen belajar adab aja belajar. Ya, karena rasanya 18 tahun itu cukup aja. Saking segitunya adab tersebut, ya. Makanya ada ulama, kalau tidak salah Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, ya, man laysa lahul adab faqad. Ya, orang yang tidak punya adab maka alhamdulillah dia binatang. Ya, alhamdulillah subhanallah. Lamma warada Abu Hafs al-Arab ya ilahi al-Junayd fara'a ashab Abi Hafs wa qawa wuqufuhu wuqufan ala rusihi ya'amruna al-amrihi ila Allah ahadan minhum wa qala ya Abu Hafs adafta ashabaka adab al-muluk. Nah, disebutkan lagi, diriwayatkan bahwasanya ada Abu Hafs datang ke Irak. Ketika berada di Irak, maka datanglah seorang Sayyidut Taifah min Tariqah yang bernama Junaid al-Baghdadi. Seorang pemimpin Tariqah Junaidiyah. Ini punya Tariqah Junaidiyah ini ajib, ya. Enggak butuh zikir yang banyak, dah. Cuma butuh kebersihan hati. Ada Tariqah namanya Tariqah Junaidiyah. Ya, Tariqahnya ketika habis sholat cuma diam aja. Dia ingat dosa segala, ingat orang, ingat semua, cuma main perasaan. Ya, mau yang kayak disebutkan Imam Ustaz Razi, mau tidur dan habis sholat itu ada
thariqahnya Imam Junaid tersebutnya. Kemudian fara ashhadu Ali Hafsan. Melihatlah Imam Junaid ini sahabat-sahabat Abu Hafs. Ya, ketika melihat Imam Junaid al-Baghdadi waqufan, hal keadaan mereka berdiri berhenti di hadapannya. Apa di hadapannya untuk apa? Yaquluna li amrihi yukhatabu ahadun minhum. Mereka pengen melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Siap. Bahasa orang Arabnya ketika ketemu dengan masyayikh, ketemu para habaib, apa katanya? Kata mereka itu apa? Tahtal amal, tahtal amal. Ya. Kalau orang-orang kita datang misalnya ya, kalau kita datangin habaib yang besar yang orang-orang ulama, itu kita bagus mengatakan tahtal amal ya. Tahtal amal itu artinya siap apa yang disuruh. Ya, ada yang bahasa Arab sidik menyuruh ke mana sampai mana. Tahtal amal atau bahasa orang-orang saleh itu kayak gitu ya. Kami diajarin guru-guru kami kalau ketemu ya kayak gitu tahtal amal ya. Tahtal amal artinya siap apa kejadian bahasa kita kayak gitu. Nah ini mereka tersebut kawan-kawan Abu Hafs tersebut siap dengan apa namanya? Dengan perintah kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Wala yukhatabu ahadun minhum, dan satu orang pun tidak ada menyalahi daripada apa yang dikatakan tadi tahta amal tersebut ya. Faqala, maka berkata Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi kalau kita baca keormatan Imam Junaid al-Baghdadi banyak, kehebatannya banyak, keadimannya pun banyak, keasrarannya pun banyak. Arti asrar, kerahasiaannya beliau pun sangat banyak. Ya sehingga beliau adalah minan asrar, orang yang termasuk diberikan oleh Allah Ta'ala banyak asrar, rahasia. Ini adalah Imam Junaid al-Baghdadi. Nah kemudian lagi, ya Abu Hafs, wahai Abu Hafs, ad-dafta ashabat adabal qulub. Engkau melajari kepada sahabat-sahabat engkau, anak buah engkau, itu adalah seperti didikan raja. Ya, seperti didikan raja kepada anggotanya, kepada stafnya bahasa kita ya. Wakala la ya ala negasi, kada wahai Abu Negasi, wahai Junaid al-Baghdadi, kada. Walakin husnul adab fil zahir wa adab fil batin. Akan tetapi kebaikan adab mereka dalam zahir itu adalah satu bertanda bahwasanya adab mereka dalam batin benar. Nah, ini adalah Imam Abu Hafs mengatakan kepada Imam Junaid al-Baghdadi, iya benar. Maka itu menyesuaikan adab itu sangat akan susah dari kita ya. Makanya kita pengen sesuai ya, sesuai dengan adab yang dalam hati kita, kemudian adab dalam zahir yang nampak kita. Kemudian lagi ikhtilafu fil afdaliyah baina sulukil adab wa tisal amal. Ada khilaf antara para ulama satu ini. Di antara apakah kita dahulukan sulukul adab? Sulukul adab itu mendahulukan adab atau imtisalul amar, mentaati perintah. Itu ada. Dan dua-duanya benar. Ada yang imtisalul amar, ya ada perintah ada. Itu dulu ceritanya ada seorang sahabat namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah seorang penyairnya jahiliyah, raja-raja dulu. Tapi ketika dia beriman dengan Nabi Muhammad, dia berpindah arah sehingga dia adalah seorang yang penyairnya Rasulullah, memuji Nabi Muhammad. Jadi pujian ini zaman Rasulullah ada. Bahkan pujian-pujian Sayyidina Abu Hurairah pun ada. Abu Hurairah kalau ketemu Nabi pasti dipuji, pasti puji. Para sahabat seperti itu ada pujian. Jadi kalau kita dengar orang-orang puji Nabi Muhammad tidak dulu ada baca sejarah, ada khusus. Jadi ketika Nabi duduk ada tempat itu khusus yang dibikin oleh para sahabat untuk Sayyidina Hasan bin Thabit. Nah, ketika Nabi datang itu orang-orang pada berdiri semua. Biasa kalau kita memuliakan orang besar kadang-kadang kan berdiri ya. Suatu hari Nabi bilang, bahasa kita oleh Nabi, kata tunggu, jangan kalian berdiri kalau datang. Nabi datang di Masjid Nabawi, mereka para sahabat dari berdiri karena imtisal awamir, karena nyuruh perintah. Ada seorang sahabat berdiri, dia berdiri. Ditanya oleh Nabi, ya Hasan,
Sayyidina Hasan tadi, sulukul adab khairun min intisalil awamir. Aku beradab lebih baik daripada menjunjung tinggi perintah. Paham ya? Jadi kita kada duduk di berdiri aja. Nabi pun diam aja. Nah itu. Dan contoh yang nyata dalam kehidupan kita. Seorang anak itu suruh. Ya. Boleh anak itu ada yang boleh nggak mau ada. Di antaranya kita bisa sakit belakang, ya. Atau murid kita kan. Ya. Nah, tolong abah diinjakin belakang. Nah, injakin belakang abah. Kata anak nggak mau, boleh tuh. Kalau kenapa nggak mau? Karena aku adalah sulukul adab, adab domian. Itu kayak gitu ya. Tapi kalau orang tidak mantan sulukul adab, nggak apa-apa, injak aja boleh juga karena imtisal awamir namanya. Karena ini perintah, nggak apa-apa, injak aja sudah ya. Nah itu yang penting yang hubungan ya. Atau gurunya nyuruh pada muridnya. Wahai muridku, tolong pijetin. Nah, kalau sudah pijetin, injakin aja belakang. Nggak mau, nggak berani takut, nggak apa-apa, aku yang nyuruh. Akhirnya injak. Nah itu boleh. Kenapa? Imtisal. Nah, yang penting yang hukum aja ya. Hukum injak-injakin dia kuat. Nah, jadi semua ada dalilnya. Makanya kadang-kadang ketika seorang gurunya nyuruh murid-muridnya, ayo panggil bahasanya, mau itu panggil. Dia ada yang mau, ada yang enggak. Kalau enggak, ada alasan masing-masing. Dan itu enggak disalahkan. Nah itu makanya dua ada sulukul adab, ada imtisal. Cuman dua-duanya yang paling terbaik itu apa? Yaitu adalah sulukul adab khairun min imtisalil awamir. Tapi di sini disebutkan antara sulukul adab dan imtisal mentaati perintah itu lebih baik daripada mendahulukan adab daripada perintah. Banyak dalil-dalilnya di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lamma amaru an la yata'akhkhar 'anil imam bis shalah disuruhlah ketika ujian Rasulullah ya Abu Bakar apa jadi imam. Fa'aba Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun enggan jadi imam. Kenapa? Karena beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lain juga Sayyidina Ali radhiyallahu yang sahabat Rasulullah, kalau kau manggil aku jangan lagi Rasulullah, kata Sayyidina Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Fa'aba pun Sayyidina Ali pun enggan, maka tetap dapat apa ya. Beruang kisah awamnya. Dan ada pun orang yang menjunjung tinggi perintah seperti di antara aksarul fuqaha, kebanyakan mazhab mereka para ahli fikih. Nah, alim-alim adalah orang-orang ahli sufi. Nah, kemudian seperti siapa? Minhum Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Seperti apa? Karena Nabi SAW ta'akhkhara fi shalat bil taharah. Pernah pada ketika itu Nabi dalam keadaan terlambat mau salat. Bil taharah karena Nabi bersih-bersih. Pasal Abdurrahman bin Nas, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf sebahagian menjadi imam ketika itu. Bacalah Rasulullah, maka datang Nabi. Wahum firqatin tsaniyah. Ia Sayyidina Abdurrahman dan para sahabat yang lain dalam rakaat yang kedua di waktu salat. Kemudian fa'ada Abdurrahman ayat akhara. Pengenlah si Abdurrahman ini mundur. Pengen mundur untuk menjadikan Nabi menjadi imam. Wa nahan Nabi sallallahu Nabi melarang. Kata Nabi, jangan kasih kita. Ya, maka al-imtisal awamir, maka Sayyidina Abdurrahman pun langsung melanjutkan sholatnya. Kenapa? Karena Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu dalam ukuran fuqaha yaitu mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itu disebut imtisal awamir. Jadi dua-duanya benar, tapi yang lebih afdal itu adalah sulukul adab, beradab ya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah memberikan ta'adduban khasah kepada kita. Allah manfa'na lima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna liman yusari wa fi ridha wa la tuwallidu waliyan siwa qulatan akhafa wa asqa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan ila Muhammad wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.